Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini akan saya bahas tentang RME, rekam medis elektronik. Adapun yang menjadi topik bahasan dalam video ini antara lain, yang pertama adalah definisi RME, yang kedua adalah dasar hukumnya, yang ketiga adalah tata cara penyelenggaraan RME, dan yang keempat adalah peluang dan tantangan dalam implementasi RME. Yang pertama adalah perbedaan antara EMR, EHR, dan PHR menurut National Alliance for Health Information Technology. Yang pertama adalah EMR, Electronic Medical Record, atau dalam bahasa Indonesia adalah rekam medis elektronik. Dari narasi atau definisi di slide, dapat diartikan bahwa EMR ini merupakan catatan elektronik tentang informasi yang berkaitan dengan kesehatan pada individu yang dibuat, dikumpulkan, dikelola, dan dikonsultasikan oleh dokter dan staf yang berwenang dalam satu organisasi perawatan kesehatan. Yang kedua adalah EHR atau Electronic Health Record. Dari definisi yang ada di slide, dapat diartikan bahwa itu merupakan suatu catatan elektronik tentang informasi yang berkaitan dengan kesehatan pada individu yang sesuai dengan standar interoperabilitas yang dapat dikenali secara nasional dan dapat dibuat, dikelola, dan dikonsultasikan oleh dokter dan staf yang berwenang di lebih dari satu organisasi perawatan kesehatan. Dan yang ketiga adalah PHR, itu adalah Personal Health Record. Dari definisi tersebut bisa diartikan bahwa PHR ini merupakan suatu catatan elektronik tentang informasi yang terkait dengan kesehatan pada individu yang sesuai dengan standar interoperabilitas yang diakui secara nasional dan dapat diambil dari berbagai sumber saat dikelola, dibagi, dan dikendalikan oleh individu. Jadi ini adalah perbedaan antara EMR, EHR, dan PHR. Berdasarkan definisi yang sudah ada di slide sebelumnya, dapat kita ambil 2 poin kesimpulan. Yang pertama adalah EMR atau rekam medik elektronik yang merupakan bagian dari EHR ini telah banyak digunakan di berbagai rumah sakit di berbagai belahan dunia untuk menggantikan atau melengkapi rekam medis yang berbentuknya kertas atau rekam medis konvensional. Yang kedua, RME atau rekam medis elektronik ini merupakan versi dari rekam medis kertas yang dibuat menjadi elektronik yang memindahkan catatan-catatan atau formulir yang tadinya ditulis di atas kertas ke dalam bentuk elektronik. Berikut ini merupakan contoh dari RME. Dari slide ini bisa kita lihat bahwa RME ini merupakan versi dari rekam medis kertas yang dibuat menjadi elektronik, di mana di sana terlihat mengenai beberapa hal, seperti data pasien, diagnosa, tindakan, biaya, tanggal perawatan, dan sebagainya, di mana hal tersebut juga akan kita jumpai di rekam medis kertas atau rekam medis konvensional. Selanjutnya adalah manfaat penerapan RME. Manfaat teknologi informasi dalam rekam medis elektronik yang paling tinggi adalah mengurangi medical error dan juga meningkatkan keamanan pasien atau patient safety. Salah satu peranan teknologi informasi dalam tindakan pencegahan medical error yaitu dengan melakukan pengaturan rekam medis pada suatu sistem aplikasi manajemen rekam medis. Dengan adanya sistem aplikasi manajemen tersebut, maka medical error dalam pengambilan keputusan oleh tenaga kesehatan dapat dikurangi karena setiap pengambilan keputusan berdasarkan rekam medis pasien yang telah ada. Selanjutnya adalah tentang dasar hukum RME. Sampai ketika video ini dibuat, belum ada dasar hukum yang secara spesifik membahas tentang RME.
Apabila para viewers mengetahui tentang peraturan tersebut, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oleh karena itu, dikarenakan belum adanya regulasi tersebut, maka terdapat beberapa peraturan yang secara tidak langsung membahas tentang RME. Di antaranya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, khususnya pasal 46 dan pasal 47. Kemudian Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis. Kemudian yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Yang keempat adalah Permenkes Nomor 1171 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit. Rekam medis merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan rekam medis. Selama ini, rekam medis mengacu pada pasal 46 dan pasal 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan juga Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis. Dalam Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis, pada pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa rekam medis harus dibuat secara tertulis lengkap dan jelas atau secara elektronik. Dan pada pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. Sehingga dari pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tersebut dapat disimpulkan bahwa secara tersirat memberikan izin kepada sarana pelayanan kesehatan untuk membuat rekam medis secara elektronik. Kemudian, adanya undang-undang baru tentang informasi dan transaksi elektronik pada tahun 2019 ternyata juga membantu perkembangan RME di Indonesia. Selain itu, berbagai peraturan dan undang-undang yang lainnya yang juga sudah dibuat, ini juga sangat membantu dalam pengelolaan RME itu sendiri. Misalnya pada pasal 13 ayat 1 huruf B yang ada pada Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang pemanfaatan rekam medis bahwa sebagai alat bukti hukum dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi, dan penegakan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi. Hal tersebut dikarenakan rekam medis merupakan dokumen hukum, sehingga keamanan berkas sangatlah penting untuk dijaga keautentikan datanya, baik itu rekam medis konvensional maupun rekam medis elektronik. Selanjutnya adalah tata cara penyelenggaraan RME. Proses penyelenggaraan rekam medis elektronik adalah sebagai berikut. Yang pertama, di tempat registrasi, data sosial dan juga keluhan pasien dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian, data sosial tersebut dikirim ke tempat pelayanan pasien sesuai dengan tujuan pasien. Berikutnya, dokter akan mereview data pasien di EMR tersebut. Selanjutnya, apabila sudah sesuai, maka di tempat pelayanan pasien, dokter akan melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan hasilnya dimasukkan ke dalam komputer. Apabila dokter menganggap pasien memerlukan pemeriksaan penunjang, misalnya pemeriksaan lab, dokter akan menuliskan hal tersebut ke dalam komputer, sehingga petugas lab akan mengetahui hal tersebut, akan melakukan pemeriksaan lab terhadap pasien, dan hasil lab tersebut akan dikirimkan kembali kepada dokter dengan memasukkan hasilnya ke dalam komputer. Kemudian, dokter akan membuat diagnosa dan memberikan terapi sesuai dengan hasil diagnosanya. Obat-obatan yang dibutuhkan pasien sesuai dengan diagnosanya akan dituliskan ke dalam komputer dan dikirimkan kepada bagian farmasi atau apotek. Selanjutnya, petugas farmasi atau apotekernya akan memberikan obat sesuai dengan apa yang ditulis oleh
dokter. Kemudian, apabila pasien tersebut membutuhkan perawatan lebih lanjut, dokter akan memasukkan datanya ke dalam komputer dan data rekam medis pasien akan dikirimkan ke tempat perawatan pasien, misalnya di rawat inap. Namun, apabila pasien tersebut tidak memerlukan pelayanan lebih lanjut, maka pasien diperbolehkan pulang. Sedangkan data yang telah terisi akan tersimpan di server pusat rekam medis elektronik rumah sakit tersebut dan tidak bisa dibaca atau tidak bisa dibuka oleh siapapun termasuk dokter yang merawat, kecuali apabila dibutuhkan, misalnya untuk kebutuhan pelayanan kepada pasien apabila pasien tersebut berobat kembali. Selanjutnya adalah kelebihan RME. Yang pertama, kepemilikan RME tetap menjadi milik dokter atau sarana pelayanan kesehatan. Hal ini seperti yang tertulis dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dokumen rekam medis adalah milik dokter atau sarana pelayanan kesehatan. Hal ini sama seperti rekam medis konvensional. Yang kedua, tingkat kerahasiaan dan keamanan dokumen rekam medis elektronik semakin tinggi dan aman. Salah satu bentuk pengamanan yang umum adalah RME dapat dilindungi dengan sandi atau password, sehingga hanya orang tertentu yang dapat membuka berkas asli ataupun salinannya yang diberikan pada pasien. Ini membuat keamanannya lebih terjamin dibandingkan dengan rekam medis konvensional. Yang ketiga, penyalinan atau pencetakan RME juga dapat dibatasi, sehingga hanya orang tertentu yang telah ditentukan saja yang dapat menyalin atau mencetaknya. Yang keempat, RME ini memiliki tingkat keamanan lebih tinggi dalam mencegah kehilangan ataupun kerusakan dokumen rekam medis elektronik. Karena dokumen elektronik jauh lebih mudah dilakukan backup dibandingkan dengan dokumen yang konvensional atau paper base. Yang kelima, RME memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari hal-hal yang telah ditentukan oleh Permenkes nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis. Misalnya, penyimpanan rekam medis sekurang-kurangnya 5 tahun dari tanggal pasien berobat. Namun untuk rekam medis elektronik, ini dapat disimpan selama puluhan tahun dalam bentuk media penyimpanan cakram padat atau CD maupun DVD dengan tempat penyimpanan yang lebih ringkas daripada rekam medis konvensional yang membutuhkan banyak tempat dan perawatan khusus. Selanjutnya masih tentang kelebihan RME. Yang keenam, kebutuhan penggunaan rekam medis untuk penelitian, pendidikan, penghitungan statistik, dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan lebih mudah dilakukan dengan RME. Yang ketujuh, RME memudahkan penelusuran dan pengiriman informasi dan membuat penyimpanan lebih ringkas. Yang kedelapan, RME dapat menyimpan data dengan kapasitas yang besar. Dan yang kesembilan, dokumen elektronik termasuk RME sah untuk digunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum. Kurang lebih itu adalah kelebihan RME. Selain mempunyai beberapa kelebihan seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, RME ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yang pertama, membutuhkan investasi awal yang lebih besar daripada rekam medis kertas untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan juga biaya penunjang. Yang kedua, waktu yang diperlukan oleh key person dan dokter untuk mempelajari sistem dan merancang ulang alur kerja. Yang ketiga, konversi rekam medis kertas ke rekam medis elektronik ini membutuhkan waktu, sumber daya, tekad, dan juga peran dari pemimpin atau pimpinannya. Yang keempat, juga ada risiko kegagalan dari sistem komputer.
Yang kelima, masalah keterbatasan kemampuan penggunaan komputer dari penggunanya, dari usernya. Yang keenam, belum adanya standar ketetapan RME dari pemerintah. Ini sudah saya jelaskan di slide sebelumnya tentang dasar hukum RME. Jadi ini adalah beberapa kekurangan dari rekam medis elektronik. Selanjutnya adalah beberapa tantangan dalam penggunaan RME. Yang pertama adalah aspek finansial atau keuangan. Dalam beberapa kesempatan, seringkali disebutkan bahwa tantangan utama pengembangan sistem informasi di rumah sakit adalah aspek finansialnya atau aspek keuangan. Hal ini dibuktikan bahwa di berbagai negara, investasi teknologi informasi di rumah sakit rata-rata hanya 2,5% dari total anggaran mereka. Padahal di sektor lain dapat mencapai 3 kali lipatnya. Faktor kedua adalah aspek legal and security. Masih banyak pihak yang mencurigai bahwa rekam medis elektronik ini tidak memiliki payung legalitas yang jelas. Hal ini juga terkait dengan upaya untuk menjamin agar data yang tersimpan dapat melindungi aspek privasi, confidentiality, maupun keamanan informasi secara umum. Sebenarnya, teknologi informasi ini memberikan harapan baru, yaitu teknologi enkripsi maupun berbagai penanda biometrik yang justru lebih protektif daripada tanda tangan biasa. Tantangan berikutnya adalah terkait kesiapan pengguna, dalam hal ini adalah tenaga medis. Pengalaman menunjukkan bahwa salah satu pionir pengembangan sistem pakar adalah dunia kedokteran. Namun, sistem tersebut ternyata malah dianggap lambat dan menghambat pekerjaan dokter, dan sistem pakar tersebut dianggap lebih cocok bagi mahasiswa kedokteran atau orang awam yang sama sekali belum pernah mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana memberikan terapi kepada orang yang sakit. Jadi ini adalah beberapa tantangan dalam penggunaan rekam medis elektronik. Selanjutnya adalah peluang dalam implementasi RME. Yang pertama, user yang semakin komputer literate dengan teknologi informasi yang juga terus meningkat. Beratnya tantangan di atas di slide sebelumnya bukan berarti tidak serta-merta menutup peluang yang ada. Dari sisi pengguna, sebenarnya dokter yang semakin komputer literate dengan teknologi informasi juga terus meningkat. Mereka sebagian besar memanfaatkannya untuk membaca referensi obat. Itu yang pertama. Yang kedua, penyedia aplikasi sistem informasi klinik atau vendor ini juga sudah semakin banyak. Saat ini, penyedia aplikasi sistem informasi klinik ini juga sudah semakin banyak ya, khususnya di luar negeri. Para vendor tersebut juga berkompetisi untuk menunjukkan keunggulannya masing-masing. Vendor sistem informasi rumah sakit ada yang berawal dari peranannya sebagai penyedia alat-alat medis, ada juga yang berbasis pengalaman seperti pengembangan sistem. Sehingga ada yang memiliki keunggulan sebagai penyedia sistem informasi rumah sakit. Kecenderungan pemanfaatan teknologi elektronik ini juga berimbas pada konsep paperless yang ditandai dengan meluruhnya atau berkurangnya peran kertas menjadi elektronik sebagai media perekam medis. Slide terakhir ini adalah tentang tugas. Jadi tugasnya adalah silakan jelaskan menurut Anda apakah di Indonesia ini perlu untuk menerapkan RME-nya. Jelaskan beserta dengan alasan atau argumentasinya. Terkait dengan pengumpulan tugas, silahkan cek deskripsi video ini ya. Demikianlah video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.